Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ustadz Wawan Sabda Utomo di sini. Hari ini Ustadz akan menyampaikan materi pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang pertama ya. Tapi sebelumnya kita awali pembelajaran juga dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan kalian bisa melihat di layar ya. Siapkan alat tulis dan buku BBD kalian. Ikuti petunjuk yang ada dalam video, kemudian biasakan nonton video sampai selesai biar kalian paham ya. Baik, kita masuk ke materi ya. Di sini ada pertemuan yang pertama, yaitu memelihara diri dari penyakit menular dan tidak menular. Nah, apa saja yang ada dalam materi ini kita lihat selengkapnya. Nah, di sini yang pertama A ya, cara memelihara diri dan orang lain dari penyakit. Setiap orang berupaya untuk menjaga kesehatan dengan baik ya. Beberapa tindakan dilakukan diantaranya menjaga kesehatan melalui pola makan yang teratur dan berolahraga ya. Di sini wajib ya olahraga itu ya. Tetapi yang lain ada juga cara pola makan ya, cara atau pola makan yang teratur. Kemudian tubuh yang sehat akan menjauhkan diri dari penyakit ya. Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Yang pertama ada memelihara kebersihan diri, yaitu tindakan memelihara kebersihan dan kesehatan untuk memperoleh kesehatan jiwa dan raga. Ada beberapa cara untuk memelihara kebersihan diri. Misalnya yang pertama, yang mudah ya, mencuci tangan, sikat gigi 2 kali sehari, menjaga kebersihan kaki, kuku, kemudian baju jangan lupa ganti ya. Kemudian yang kedua, memilih makanan yang sehat ya. Tubuh kita memerlukan asupan makanan dan minuman yang sehat. Selain itu juga yang mengandung gizi seimbang. Untuk itu kamu dapat mungkin memakan makanan yang mengandung protein tinggi ya, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Nah, ini khusus ya. Jadi sebenarnya makanan yang seimbang itu harus ada mungkin protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral ya. Tapi apabila orang yang mempunyai kesehatan terganggu, untuk makan yang terbatas ya, tidak boleh makan protein terlalu tinggi ataupun lemak yang terlalu tinggi ya, itu kita harus bisa memilah ya. Oh ini sehat, oh badan kita sehat, bisa memakan semuanya, itu baru ya kalian bisa makan yang mengandung itu semua. Kemudian yang ketiga, istirahat dan tidur. Istirahat sangat penting bagi kesehatan ya. Apabila kalian mungkin terasa capek, kita bisa sembuh ya karena apa? Karena kita istirahat ya. Istirahat yang paling baik adalah tidur ya. Tidur yang cukup dapat meningkatkan daya tubuh dan energi. Jadi apabila daya atau energi kalian itu berkurang, silahkan kalian bisa mungkin dengan tidur ya, untuk memulihkan energi atau mengisi energi kembali seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ini ada olahraga atau latihan fisik secara teratur. Olahraga akan menimbulkan kerja jantungnya, pernapasan, peredaran darahmu menjadi lebih baik. Untuk itu kamu dapat melakukan berbagai olahraga, misalkan jalan kaki ya, bersepeda, lari, senam, voli, sepak bola, atau permainan olahraga yang lainnya. Nah, di sini untuk apa ya? Jadi di sini supaya kalian terlatih ya. Jadi kerja jantung kalian itu terlatih ya. Kita bisa mungkin jalan kaki. Jalan kaki tidak perlu lari ya, tetapi kita memiliki target jarak tertentu ya. Mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dan sebagainya. Bersepeda juga kita santai ya. Kemudian ada jogging ya, lari ya. Karena untuk melatih kerja jantung itu biasanya olahraga yang ringan ya, tidak olahraga yang terlalu berat ya, sebenarnya seperti itu. Cuma ini untuk melatih, kita bisa lari, jogging ya, senam ya, bisa voli, sepak bola ya, dan olahraga yang lainnya. Kemudian menghindari terkena penyakit. Nah, ada beberapa cara ya yang dapat kamu lakukan untuk menghindari penyakit. Berikut ini cara kamu melakukan agar terhindar dari penyakit. Yang pertama,
membiasakan diri dengan menjalankan aturan kesehatan. Nah, itu penting sekali ya. Yang kedua, menghindari kontak dengan sumber penular penyakit ya. Kalau teman kamu memang sedang sakit ya, ya udah, kalau bisa kita harus jaga jarak ya, tidak terlalu dekat dan sering bertemu seperti itu. Kemudian yang ketiga, berupaya mendapatkan udara segar ya. Seumpama kalian berjalan ya, kalian pulang sekolah mungkin ya, lewatnya kota terus ya, sekali-kali ya jalan lewat pedesaan seperti itu, kalian bisa merasakan udara yang sangat segar. Ataupun kalau kalian di rumah dekat dengan sawah atau kebun ya, silahkan kalian bisa jalan sedikit ya, lewat di tempat-tempat yang seperti itu. Pasti kalian merasa segar sekali ya, udara dihirup itu sangat berbeda. Kemudian ada yang terakhir ya, D, melakukan relaksasi untuk mencegah penyakit flu atau demamnya. Itu supaya kalian tahu ini sedang mengalami gejala ini ya, jadi kalian harus segera merelaksasikannya. Kemudian yang keenam itu ada melakukan kebiasaan sehat lainnya ya, berikut ini kebiasaan yang harus dilakukan ya. Yang pertama, menjauhi jelas ya, ini tidak boleh ya, narkoba ya. Kemudian ada menghindari minuman beralkohol, kebiasaan tindakan menangkal penyakit, meningkatkan kesehatan dan rohani, terus melakukan pemeriksaan kesehatan ya, itu adalah kebiasaan sehat yang lainnya ya. Jadi kalian harus mentaati peraturan kesehatan ya, yang jelas seperti itu ya. Kemudian di sini mengenal penyakit menular ya. Di sini kita masuk ke dalam penyakit yang menular. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang yang mengalaminya. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menyebar dari orang ke orang lain ya, disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Kemudian berikut beberapa contoh penyakit menular. Yang pertama ada demam berdarah ya. Demam berdarah ini disebabkan oleh virus ya, yang dibawa oleh nyamuk ya. Penyakit demam ini ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus ya. Nah, itu adalah nyamuk yang membawa untuk penularan penyakit demam berdarah. Cara mencegah yaitu dengan melakukan 3M jelas ya. Aktivitas ini adalah menguras bak mandi yang pertama, menutup tempat air ya, dan mengubur kaleng-kaleng bekas ya. Jadi tempat-tempatnya seperti itu yang disukai oleh nyamuk ya, tempat perkembangbiakan nyamuk. Jadi kalian harus waspada seperti itu, apalagi musim-musim tertentu ya, musim hujan dan sebagainya, itu pasti banyak ya. Kemudian adapun tanda-tandanya, ini untuk tanda-tandanya yang pertama suhu tubuh tinggi ya, hingga 40 derajat, kemudian sakit kepala dan mual, yang ketiga sakit perut dan muntah, yang keempat nyeri persendian dan otot, muncul bercak merah di tubuh ya, diare dan gusi berdarah. Nah, itu adalah tanda-tandanya. Nah, ini adalah gambar anak menderita demam berdarah. Itu harus memang karena berbahaya ya, harus segera diperawat ya, dirawat secara intensif di rumah sakit. Untuk yang kedua yaitu cacar air. Cacar air merupakan penyakit kulit yang dapat menular juga ya. Penyakit ini ditandai dengan bintik-bintik merah berupa bisul kecil ya, yang muncul di tubuh dan wajah ya. Penyakit ini dapat ditularkan melalui kulit atau udara. Biasanya cacar air ini dalam kehidupan kita terjadi satu kali ya. Jadi apabila ada yang belum terkena, mungkin bisa saja sewaktu-waktu bisa terkena ya, seperti itu. Ini ada tanda-tandanya, yaitu tubuh demam dan kepala pusing, cepat merasa lelah, lesu dan lemah, nafsu makan berkurang dan mual ya. Kemudian kulit berwarna kemerahan dan muncul mungkin benjolan berisi cairan ya, rasa nyeri dan sakit pada otot. Kemudian cacar ini akan mengering dalam waktu 7 sampai 14 hari ya. Kalian bisa melihat di sini ya,
contoh gambarnya. Ini belum seberapa ya kalau untuk digambar ini, tapi untuk kenyataannya lebih parah lagi ya, mungkin seluruh tubuh ya, hampir seperti itu. Nah, jadi agak ngeri ya kalau untuk cacar air. Kemudian flu Singapura. Nah di sini mungkin untuk flu Singapura ini tergolong jarang ya, jarang sekali. Flu Singapura itu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, yaitu enterovirus ya. Enterovirus adalah virus yang menyebabkan penyakit lewat tangan, kaki, dan mulut ya. Gejala-gejalanya demam ya pertama, dan sakit tenggorokan, hilang nafsu makan, muncul sariawan, nyeri perut, batuk. Nah, banyak ya. Nah seperti ini gambarnya ya. Sebenarnya gambarnya ini tidak terlalu ngeri seperti tadi ya, karena ini mungkin ada di telapak tangan ya, seperti itu. Nah, dan tidak terlalu muncul ya, atau muncul benjol atau seperti itu tadi ya. Kemudian malaria ya. Penyakit malaria disebabkan oleh bibit penyakit Plasmodium ya, yakni bibit penyakit yang hidup di dalam darah manusia ya. Penyakit ditularkan melalui gigitan nyamuk juga ya, Anopheles namanya ya. Jangan lupa ya, beda ya. Kalau tadi ada nyamuk Aedes aegypti, dan di sini ada nyamuk Anopheles ya. Tanda-tandanya seperti apa? Demam dengan suhu tubuh tinggi, jadi naik turun seperti itu. Wajah pucat, keluar keringat dingin, badan letih, lesu, lemah ya. Pembengkakan pada limpa, kalau limpa mungkin di daerah dalam ya. Kemudian malaria dicegah melalui cara berikut. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan. Kita lihat lingkungan kita bersih atau tidak. Terus menghindarkan genangan air yang menyebabkan nyamuk ya. Itu sama seperti yang demam berdarah, memberantas sarang nyamuk ya. Lebih baik memakai obat nyamuk atau apa ya, tidak menggantungkan pakaian sembarangan, pakaian kotor apalagi segera dicuci. Kemudian menggunakan kelambu atau penutup ya untuk tempat tidur, atau obat nyamuk ya, supaya kita terhindar dari nyamuk-nyamuk yang mungkin kita tidak tahu ya itu nyamuk apa, Aedes aegypti atau nyamuk Anopheles itu tadi ya. Karena nyamuk itu berbagai macam juga ya, jadi kita harus waspada, apalagi kita mau tidur harus bersih-bersih terlebih dahulu. Nah ya itu tadi sedikit materi di pembelajaran yang ke-9 di pertemuan yang pertama. Ustadz harap kalian paham semua inti materinya, dan jangan lupa kalian bisa membuka buku PPD kalian bisa mempelajari materinya, kemudian kalian bisa mengerjakan soal di pertemuan yang pertama ya. Silakan latihan soalnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya, walaupun itu latihan soal sederhana, tapi itu mungkin menjadi cara kalian belajar ya. Jadi kalian nanti bisa, siapa tahu itu menjadi soal-soal yang sangat penting pada PAS nanti ya. Dan apabila kalian kurang paham, bisa mengulang video, ataupun kalian bisa menghubungi Ustadz secara langsung. Baik, kita akhiri pembelajaran PJOK di pertemuan yang pertama dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.